masih unyu-unyu semua. Baru keluar saya. Baik. Unyu-unyu. Demi masa, ya, bicara masa berarti terbatas. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Itu digeneralisir semuanya oleh Allah. Semuanya manusia merugi. Sekarang saya tanya, ibu mau nggak mendapatkan kerugian terus? Tidak. Kalau tidak, ambil ayat pengecualiannya, berarti ayat selanjutnya. Jangan ngomong tidak doang, tapi nggak diamalin. Illal ladina aman. Setelah amanu, nggak bisa percaya dan yakin saja. Wa amilus sholihat, harus dibarengi dengan amal saleh. Nah, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Tuh, apa artinya wa tawassaw bil haq? Pesan pada kebenaran. Iya, saling mengingatkan kepada kebenarannya begini. Wa tawassaw bis sabr. Makanya menjalankannya kudu sabar. Makanya nggak boleh lisan kita yang susah banget masuk surga syaratnya, nggak boleh. Ya kayak gitu, kita jadi doa. Saya bilang, makanya ada ayat mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Karena manusia itu kurang yakin sama Allah, ya susah mulu merasanya. Iya. Tuh, dalam sehari bisa nggak ngejaga? Satu, sholat tepat pada waktunya. Insya Allah. Sholat tepat pada waktunya bukan ketika azan dikumandangkan ya, baru Ya. ngambil wudhu. Udah Itu imannya masih standar. Udah siap biasa. Udah atas Iya, sebelum azan dikumandangkan 5 waktu. Kecuali kita dalam keadaan musafir, lagi ada acara atau gimana seperti itu. Ya, saya katakan seperti itu. Nah, ini mah santai-santai di rumah, ada azan, santai baik. Masih gelepak. Ntar dulu masih ada waktu. Nah, begitu masih ada yang begitu. 5 waktu. Pertanyaannya, emang Allah kagak lihat? Ya lihat. Emang Allah nggak menyaksikan perbuatan kita? Dan begitu. 5 waktu bu jaga. Saya katakan, ya, termasuk bab ya masih ibu-ibu kalau punya anak, karena ada orang kerja mau sholat aja susah. Kalau lebih baik amal soleh. Nah sekarang saya katakan, kalau orang senyum ketemu sama orang, nilainya apa? Ibadah atau amal soleh? Ibadah. Kalau kita senyum, minimal orang itu juga senyum nggak? Senyum. Sama-sama nggak mancing orang untuk berpahala? Kayak jangan bilang itu kagak ada pahalanya bu. Ada lawan senyumnya ya, ada lawan senyum. Dibalas senyum. Ya iyalah, coba kalau kita mau tembok senyum sendirian. Hal-hal yang kayak gitu mah jangan bosan-bosan. Tadi, ulangi lagi, sholat 5 waktu dijaga ibu. Yang kedua, jangan lupa istighfar, mohon ampun kepada Allah jangan kurang dari 100 kali seharian, 1 kali 24 jam. Karena kita nggak pernah tahu besok hari Rabu yang terjadi sama diri kita apa. Kalau kita masih ada lusa hari Kamisnya kita yang terjadi sama kita apa, nggak pernah tahu. Karena banyak orang meninggal mendadak. Biar sambil nyuci nggak apa-apa pasti. Ada waktu kapanpun bisa. Sama kayak sholat taubat, kapanpun dilakukan boleh. Mau siang mau malam boleh, kayak gitu. Yang ketiga tadi, sholat taubat, jangan lupa harus setiap hari kita harus taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, emang yakin hari ini dosa kita udah bersih semua? Nah, itu masalahnya. Ya, saya bilang berapa minggu yang lalu saya sampai ada jamaah yang patah. Nauzubillah, subhanallah. Makanya kenapa tadi saya tanya umur? Karena ntar malam saya ngisi di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita jangan sampai nih wanti-wanti nih, ya. Karena juga saya ngomong juga harus maksimal mungkin. Jangan sampai ketika kita wafat masih banyak bawa dosa. Ya. Wabil khusus salah satunya jangan sampai kita masih punya utang. Hati-hati. Itu yang merasa. Makanya hadisnya jangan gampang-gampang berhutang, jangan gampang-gampang kredit,
Ya, hati-hati. Seperti itu. Makanya baca Quran. Ibu jangan malas, jangan malu kalau belum bisa. Belajar. Jangan ada istilah saya udah tua, nggak boleh ngomong begitu. Nggak ada istilah kata tua. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu semenjak dari buaya sampai liang lahat. Seperti itu. Tuh, pasti kita sampai ke liang lahat semuanya dan sebagainya. Dan di situ sudah bicara hasil daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Makanya mempersiapkan diri untuk menuju kematian. Dan hari ini Allah akan lihat 67 ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling terbaik amalnya. Makanya jaga diri, ya seperti itu. Jaga kehormatan diri, jaga kehormatan suami, jaga kehormatan rumah tangga. Hari ini yang diamanahkan ibu berupa anak-anak, laki-laki maupun perempuan, dijaga. Jangan sampai dicuekin, dibina, dibimbing, diarahkan. Minimal harus disampaikan ilmu bagaimana mengenal diri dan mengenal Allah. Namanya ilmu tauhid. Dah itu aja. Dan yang terakhir, harus setiap hari berusaha sedekah. Sedekah itu nggak harus uang doang. Orang yang namanya sedekah berbuat baik harus setiap hari. Ya, makanya turunannya dari hadis yang tadi dibaca, bawahnya apa? Ya, langsung ke hadisnya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan nilainya sedekah. Makanya sama orang nggak boleh jahat. Makanya sama orang nggak boleh nyimpan kebencian. Makanya sama orang nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh hasut. Itu habis pahalanya. Makanya saya bilang, ya nggak apa-apa nih saya ulang-ulang nih materi yang 2 minggu yang lalu. Ada yang belum hadir soalnya. Orang yang hatinya bersih, saya bilang, ternyata dia sedekahnya banyak. Ternyata bukan uang sedekahnya. Ya, ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan tausiah, di situ berhadapan para sahabat, biasanya di dalam, ini di luar, ya seperti itu. Cari-cari pemandangan lah. Nah, Rasulullah menunjukkan, lihat orang itu. Orang itu sedekahnya setiap malam sampai malaikat aja nyatet pahalanya keteter. Ya, seperti itu. Jadi sedekahnya di malam hari dia. Ya, keteter itu. Keteter itu artinya apa? Maksudnya apa? Enggak habis-habis pahalanya, saking banyaknya pahalanya. Nah, begitu kalimatnya. Apa yang dilakukan orang itu setiap malamnya? Kalau menjelang tidur, dia wudu, dia sholat sunat taat, terus dia banyak istighfar, setelah itu dia tidur. Sebelum tidur, selain dia baca doa menjelang tidur, dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan, ya Allah, kalau hari ini ada yang menzolimi saya, kalau hari ini ada yang gibahin saya, kalau hari ini ada yang nipu saya, kalau hari ini ada yang fitnah saya, ya maka aku bersaksi kepadamu ya Allah, aku sudah memaafkan kesalahan mereka. Kita bisa begitu. Kalau masih ada dendam sama orang, masih ada rasa benci sama orang, masih suka iri sama orang, masih suka dengki sama orang, masih suka hasut sama orang, rusak ibadahnya. Cakep nggak orang kayak gitu tadi doanya? Sedekahnya sampai malaikat aja nyatet itu. Dari dia tidur sampai dia bangun malam sampai subuh datang, itu malaikat nyatetnya nggak habis-habis. Ya malaikat kan nggak tidur. Cuman begitu doang. Nah, cakep nggak kira-kira begitu hati orang begitu? Makanya saya bilang, mungkin ada orang yang banyak zalim sama kita, tapi kalau kita maafin, nilai memaafkan itu jauh lebih besar daripada meminta maaf. Saya katakan makanya ibu kalau baca surat 3 133 itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ada kalimat surga di situ, ada kalimat jannah. Disuruh bersegera. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Yaitu
Itu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dalam badan lapang maupun sempit. Oh, harta lagi. Maksudnya apa? Selain dosa, jangan sampai kita bawa ketika mati. Jangan sampai ketika mati kita masih banyak tabungan, masih banyak perbendaharaan harta yang kita tinggalkan. Kitanya mati, udah. Iya, tabungannya ternyata ratusan juta, miliaran, belum di open. Iya, saya katakan gelang emas peraknya, kalungnya, cincinnya masih banyak, artinya begitu jadi bahan bakar api neraka itu hati. Ya, dikatakan dan bisa aja ya dapat rezeki nomplok, dapat warisan, duitnya banyak. Nah, yang kayak gitu segera. Makanya kalau dapat rezeki nomplok cepat segera minimal keluarkan 2,5%. Nah, seperti itu kalau mau bersih, saya katakan. Oh, bentuk pengorbanan kita. Dan jangan harta orang yang selalu bersedekah. Saya katakan seperti itu. Karena kalau hari ini kita mungkin merasa faedahnya nggak begitu banyak, lihat kalimatnya, Allah pasti sempurnakan pahalanya di akhirat, menjadi pemberat timbangan kita. Dan nggak mungkin orang itu timbangan keburukannya lebih besar. Pasti timbangan kebaikannya lebih besar, karena dia selalu diiringi dengan sedekah. Kalau ada sedekah, nilainya amal ibadah apa masalahnya? Amal saleh. Saya katakan, kayak begitu. Bisa ibu kayak tadi doanya? Bisa ibu kayak ya iya, judi ya iya, zina ya iya, minuman keras ya iya, makan riba tiap hari ya iya. Dosanya sabar-sabar tuh orang. Iya, nyuri ya iya. Ya, merampok ya iya seperti itu. Yang koruptor dan sebagainya, kayak apa itu dosanya, saya katakan. Tapi kalau hari ini dia taubatan nasuha, emang Allah nggak terima? Terima. Berarti sebesar apa manusia salah sama kita? Saya katakan seperti itu. Makanya saya bilang, kalau benci sama orang itu bukan sama orangnya, sama perilakunya. Jangan pernah ya membenci orangnya. Sama orangnya tetap tanya. Seperti itu kalau nanya. Ya minimal walaupun dia bukan orang muslim, mau kemana bu? Masa nanya tibang begitu dong, kagak bisa. Iya, orang saking bencinya aja ditanya kagak nyawa. Kagak nyawa, kadang-kadang muka dibuang. Iya, sama satunya dibuang. Hati di dalamnya, makanya hati-hati. Ya, karena kita gak hidup sendirian di masyarakat sini. Nanya nyaba silaturahmi. Saya katakan begitu aja. Apalagi sama tetangga, jangan sampai nggak ada kepedulian. Kita inna khalaqnal insana fi laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Manusia itu dibentuk, diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Mau nggak kena ayat itu? Tsumma radadnahu asfala safilin. Mau nggak kena ayat itu? Asfala safilin. Mau nggak ayat itu kena? Hah? Yang nggak orang yang sudah disempurnakan ciptaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, orang itu pasti masuk. Kenapa? Enggak menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah, panca inderanya. Kalau surat 779 kan sudah dibahas. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak pernah memahami ayat-ayat Allah. Dirusak terus hatinya. Habis padahal kita hidup nggak lama bu. Saya katakan. Ayunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang kayak gini mah hidupnya ngeluh-ngeluh. Iya mau ngapain aja ngeluh-ngeluh. Padahal kita dikasih nikmat tiap hari. Bukan hanya tiap hari, tiap saat. Siapa? Orang kafir aja dikasih terus. Cuma kesalahannya orang kafir, nggak dikasih hidayah, nggak dikasih taufik. Kalau orang Islam dikasih hidayah, saya katakan begitu. Makanya kalau kita nggak mau dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Begitu nggak ayatnya? Sama surat Al-Asr tadi.
kecuali orang yang benar-benar beriman dan selalu istiqomah beramal soleh, maka bagi mereka pahalanya tiada putus-putusnya meskipun udah meninggal mengalir. Nah, amal soleh itu Bu, lihat kalimatnya. Rasulullah SAW bersabda, nggak ada di Kitabul Marhum, saya sampaikan aja. Idza matabnu adama in qataha amalu illa bisalasin. Apabila anak cucu Adam itu telah wafat, maka terputuslah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala bicara mau beramal lagi, kecuali kepada 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Coba udah sering kan dengar hadis ini? Yang menyebabkan pahala terus mengalir adalah sedekah jariyah. Ayo yang punya harta, banyakin sedekah, banyakin infak, banyakin zakat. Saya katakan, jangan merasa rugi, jangan merasa nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan sama Allah. Ya, saya katakan begitu. Tuh, ya alhamdulillah. Kami mendirikan pesantren Yatim Piatu Du'afa, Incisa'il Salihati Falahum Ajrun Ghairu Mamnun. Makanya saya katakan begitu aja. Ya, jadi Allah terus kasih yang namanya pahala terus ngalir meskipun kita sudah wafat. Sedekah jariyah kan? Yang kedua, au ilmin yang tafa'u bihi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kalau dapat ilmu dari para asatidz, ustazat, ya dapat ilmu kebaikan-kebaikan, jangan didengerin doang. Jangan dicatat doang, jangan direkam doang, Insya Allah diamalin doang, tapi harus diamali. Kalau namanya kita dapat ilmu dan kebaikan terus kita amalin, namanya ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau kita bisa menyampaikan, tuh pahalanya ngalir, ya. Kita menyampaikan kepada orang, terus orang itu jadi baik terus istiqomah. Walaupun orang yang menyampaikan sudah wafat, terus orang yang pernah disampaikan terus mengamalkan, pahalanya ngalir buat si almarhum tadi. Amin. Enak kan? Nah makanya yang ketiga Bu, nih yang lebih tinggi lagi, lebih mahal lagi, awaladin sholihin yad'ulah. Kita harus punya anak yang soleh dan soleha. Siapa lagi kalau bukan kita yang ngasih tahu, yang ngebimbing, yang ngarahin. Jangan sampai kita meninggal anaknya masih berajagan, nggak bisa baca Quran, nggak bisa doain. Masya Allah saya bilang ada orang meninggal anaknya kagak doain, suaminya kagak bisa ngajarin, kagak bisa iqamah, bisa kagak bisa bacain Quran, kagak bisa mimpin doa. Masya Allah itu. Ya dulunya senang-senang aja seperti itu. Karena terbaik, doa yang paling terbaik ada yang paling Allah dengar adalah doa anak yang soleh. Makanya ibu, ya saya katakan kalau ditinggal suami dan dia banyak meninggalkan warisan, lebih gede anak apa sama ibunya dapat warisan? Anak, bukan istri. Istri mendapatnya dikit, saya katakan. Ya, makanya anak itu sebagai, saya katakan, warisan yang tiada bernilai, sangat mahal kalau memang dibentuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, makanya di surat 4 An-Nisa ayat 9 itu dikatakan, jangan kau meninggalkan generasi yang lemah. Jadi kita sudah wafat, tapi masih meninggalkan generasi yang lemah. Nauzubillah, lemah iman, lemah Islam, lemah ihsan, lemah ilmu. Waduh, bahayanya kayak gitu. Makanya banyak-banyak hadir di majelis ilmu. Iya, saya menawarin dulu, ya. Ibu-ibu, kalau yang punya anak-anak muda, ini karena luar biasa, dia bisa membentuk pribadi yang soleh dan dia bisa menjaga sampai akhir hayatnya. Maka si anak muda yang dari mudanya sudah soleh, maka jaminannya masuk surga tanpa hisab, tanpa dikumpulkan di padang mahsyar, mereka langsung masuk ke surga. Kalau ada anak muda yang soleh, nyari anak muda yang soleh perlu dipertanyakan. Nanya lagi ke kita. Ya saya katakan begitu aja. Ya kalau saya nih anak saya susah banget diurusinnya, gak boleh ngomong gitu. Gak boleh. Itu kan doa ya. Oh iya.
Imam Sudet kalau marahnya ngomongnya baik-baik. Kamu disuruh mandi nih udah maghrib kagak mau juga, pergi sono ya ke Mekah biar kamu jadi imam besar begitu. Sekarang jadi imam besar di Mekah. Hafal 30. Dulu waktu hal yang kita sampaikan nggak sampai terus nggak dilakukan, apa nggak ada nilainya? Tetap ada nilainya. Jangan sampai nanti suatu saat ibu meninggal, kamu masih belum, sholatnya masih bolong-bolong. Dijaga ya nak, baik-baik sampai. Jangan sampai nanti saya meninggal, nanti ibu meninggal, jangan sampai kamu nggak bisa doain ibu ya nak. Sampai baik-baik. Kayak gitu, ya kan? Baik-baik kalau begitu bu. Apa kita mencak-mencak ngomongnya kan enggak? Iya enggak bu? Karena di antara kita pasti punya anak nggak? Punya. Mohon maaf yang punya. Nabi, Rasul, kira-kira orang soleh bukan? Soleh. Tapi istrinya ahli neraka. Ada? Tuh maksud saya. Ada nggak kisah itu? Nabi Nuh dihidupkan oleh Allah usianya 950 tahun. Nasihatin istrinya, sabar nggak dia tuh? Tetap aja istrinya Allah nggak buka pintu hatinya untuk dapat hidayah. Kita umurnya berapa? Ini nggak lama, 70, 60, ya 60, 70 segitu ya. Iya, makanya hati-hati yang udah 60, yang udah 70. Bukan doain cepet meninggal. Karena yang masih muda juga bisa duluan nggak? Kalau ini kita korbankan dengan maksimal, ini menjadi doa kita akan dijawab oleh Allah Ta'ala selalu. Makanya di sini ukuran seberapa rajin kita ibadah kepada Allah, ukurannya di sini. Harta kita hari ini di rekening berapa, yang ditabung berapa, emang Allah udah tahu? Saya katakan begitu. Iya makanya saya katakan, ya kita kan hidupnya nggak susah-susah amat, masih makan tiap hari nggak? Iya. Sih bu, saya kuliah di Tanjung Priok, ngelihat orang di kolong jembatan hidupnya. Ada di sini kolong jembatan hidupnya? Enggak. Saya katakan. Saya ngisi pengajian nggak ada yang tinggal di kolong jembatan. Nanti Allah akan kembalikan. Setiap Allah kasih pengembaliannya, bentuknya penghargaan. Emang di Quran ada nggak yang sedikit penghargaan dari Allah? Kalau Allah udah kasih penghargaan kepada hamba-hamba yang Allah pilih, emang ada nggak penghargaannya yang kecil? Besar semua. Kepada orang beriman kita sudah belajar. Ciri-ciri orang beriman ada di surat Al-Baqarah ayat 2, surat 2 ayat 2 sampai 5. Ya, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka terus akan diberikan hidayah, dibimbing oleh Allah dan terus diberikan keberuntungan. Kalau surat Al-Anfal itu surat 8 ayat 2 sampai 4. Lihat ciri-ciri orang beriman dilakukan. Lahum darajatun, orang itu terus diangkat derajatnya oleh Allah. Wa maghfirah, dihapuskan seluruh dosa-dosanya oleh Allah. Wa rizqun karim, dan diberikan rizki yang mulia, yaitu rizki yang berkah. Di surat 23-nya surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, di ayat 10 sampai 11, ulaika humul warisun, orang-orang yang bisa menjalankan ciri-ciri orang beriman, mereka akan diberikan warisan. Allah yang memberikan warisan apa? Alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka akan ditempatkan di dalam surga Firdaus, mereka kekal di dalam. Kalau sudah masuk ke dalam surga Firdaus bersama para nabi dan rasul. Enak nggak dengarnya? Jalaninya? Jangan bilang susah, harus bisa. Harus berusaha. Kasih dulu ciri-cirinya, jalanin apa enggak, baru dikasih. Sama, orang mau kerja, kita punya anak mau kerja di perusahaan dan sebagainya. Kalau kerjanya semakin naik nggak? Naik. Bahkan perusahaan, jangan sampai nih orang kayak gini nih, dia resign. Kenapa? Ini bisa membesarkan perusahaan. Biar maju. Itu pasti dapat ampunan dari Allah gampang. Dapat rahmat dari Allah gampang. Dapat ridho dari Allah gampang. Suatu saat kita diwafatkan, kita ya digolongkan orang-orang yang husnul khotimah. Gampang. Jadi nggak ada yang sulit.
dikubur kita sendirian, walaupun sendirian sempit kelihatannya, tapi Allah luaskan kubur kita karena kita mendapatkan nikmat kubur. Kan gak enak banget nunggu kapan kiamat dikubur sambil disiksa, itu gak enak banget. Itulah karena belum taubat dan nasuha. Tapi kalau dapat nikmat kubur, Allah luaskan kubur. Dan setelah kita disempurnakan bentuk kita, ingat setelah itu kamu pasti mati. Surat 23 juga itu ayatnya 12 sampai 15. 12 sampai 14-nya itu bentuk kita disempurnakan. Di ayat 15-nya tuh mabak dari dalami, kemudian kau pasti mati. Berarti ayat-ayat tentang kepastian mati itu bukan 1-2, banyak. Yang kita hafalkan kullu nafsin za'iqatul maut. Makanya jangan pernah lelah, jangan merasa capek. Ya, ntar juga kalau kita udah mungkin merasa capek di bumi ini, ntar juga kita panennya di akhirat. Kalau udah masuk surga, Bu, Ibu mau ngapain aja, mau minta apa aja dikasih. Mau keluarga kita lagi bersama-sama di surga. Saya nggak sembarangan ngomongnya, di surat 52 ayat 21 tuh. Ya, anak keturunannya, anak cucu cicitnya dan sebagainya itu dimasukkan ke dalam surga semua. Yang penting mereka jadi orang sebenarnya beriman. Itu ada ayatnya. Kalau kita pengen seperti itu ikhtiarnya, surat 25 Al-Furqan ayatnya 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah di pertemuan 2 minggu yang datang di akhir ini ya, minggu terakhir ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wal afwa 'inda hisab. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minas sabirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon diistighfarkan. Astagfirullahaladzim. Dan apabila ada kebenaran mutlak datang dari Allah, kita wajib mengamalkannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita berdoa, mudah-mudahan juga suatu saat kita diwafatkan, kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Hari ini kita bertemu di dunia menuntut ilmu, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita dikumpulkan di akhiratnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.